Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Septiani, Tutor Materi Bahasa Indonesia dari PKB Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks formulir. Apa itu formulir? Nah, formulir itu adalah lembar yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi. Tujuannya itu untuk mengumpulkan data atau informasi. Nah, contoh dari formulir itu seperti pendaftaran sekolah, kartu anggota perpustakaan, slip setoran bank, dan daftar riwayat hidup. Itu beberapa contoh yang merupakan formulir. Nah, di sini ada beberapa bagian formulir. Yang pertama adalah ada kepala formulir. Nah, kepala formulir itu berisikan nama formulir, identitas lembaga atau organisasi. Nah, itu biasanya berisikan isi dari formulir tersebut, apakah daftar riwayat hidup, apakah daftar sekolah, atau slip setoran bank. Kemudian ada juga badan formulir. Nah, berisikan pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi. Dan yang terakhir ada kaki formulir. Nah, kaki formulir ini berisikan tempat untuk tanda tangan dan tanggal. Itu bagian-bagian yang ada pada formulir. Selanjutnya ada petunjuk pengisian. Nah, biasanya itu formulir pengisian, pendaftaran, atau yang lainnya itu biasanya selalu ada petunjuk pengisian atau tata cara mengisi formulir yang bersangkutan. Nah, yang pertama kita harus membaca dulu petunjuk dengan teliti sebelum mengisi formulir tersebut. Yang kedua, isi semua kolom yang wajib diisi. Nah, biasanya itu kolom yang wajib diisi itu dikasih tanda bintang. Kemudian yang ketiga, tulis jawaban dengan jelas dan benar. Dan yang keempat, gunakan huruf cetak atau huruf kapital. Dan yang terakhir adalah periksa kembali sebelum dikumpulkan. Nah, itu adalah tata cara pengisian formulir. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari formulir. Yang pertama ini ada contoh formulir pendaftaran sekolah. Nah, bisa dilihat ini salah satunya contoh formulir pendaftaran sekolah SD mutual. Nah, di sini berisikan kita harus mengisi data diri siswa, mulai dari nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, anak keberapa, terus nomor jumlah saudara dan yang lainnya ya, masih banyak lagi. Kemudian di sini ada juga harus mengisi data orang tua atau wali, dan di sini ada harus mengisi asal siswa berasal di mana, apakah TK atau PAUD. Nah, ini pindahan dari mana, itu ada nama TK-nya, harus diisi data nama TK-nya. Kemudian data diterima dari sekolah ini juga harus ada. Nah, itu adalah contoh dari teks formulir pendaftaran sekolah. Seperti itu gambaran dari formulir pendaftaran sekolah. Nah, selanjutnya ini ada contoh formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, di sini contohnya itu formulir pendaftaran anggota perpustakaan SMK Bina Nusantara. Nah, di sini ada kepala suratnya ya, sudah jelas. Perpustakaan SMK Bina Nusantara. Kemudian juga ada di sini judul formulirnya, formulir pendaftaran anggota perpustakaan SMK Bima Nusantara. Nah, di sini data diri yang harus diisi itu seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor anggota. Nah, ini yang akan diberikan oleh si petugas perpustakaan. Kemudian ada alamat, agama, nomor telepon atau HP, dan email. Ini merupakan gambaran dari contoh formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Dan pada bagian kakinya itu di sini ada tanda tangan petugas perpustakaan dan calon anggota. Kemudian di atasnya juga ada tanggal. Nah, di sini di atas tanda tangan ada tanggal, tempat melakukan pendaftaran. Nah, itu adalah gambaran umum dari contoh pendaftaran anggota perpustakaan atau formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, kemudian di sini ada contoh slip setoran bank. Nah, ini ada contoh slip setoran bank dari Bank BCA. Di sini ada bukti setoran ya, judulnya kepala
formulirnya. Kemudian di sini juga ada jenis rekeningnya, apakah tahapan atau tapres, giro, dan BCA dolar. Nah, kemudian ada sumber dananya, tunai atau wacek. Di sini ada juga ada nomor rekeningnya atau nomor customernya. Kemudian itu ada nama pemiliknya, nomor telepon penyetor, dan alamat penyetor. Nah, kemudian di sana ada pembayaran atau DP, kodenya, dan dari mana juga tempatnya, store-nya. Kemudian di sana ada tanggal transfer, kemudian ada kolom, ada tabel tentang penyetorannya jumlahnya berapa, dan tentunya di kaki formulirnya itu ada tanda tangan Tyler dan penyetor, dan terbilangnya itu merupakan gambaran dari slip store pembayaran. Nah, jadi kita tarik kesimpulan bahwa formulir adalah lembar berisi pertanyaan yang harus diisi. Kemudian di sini pada bagian-bagian formulir juga terdapat kepala, badan, dan kaki formulir. Dan di sini juga petunjuk pengisian formulir itu harus dibaca dengan teliti. Dan yang terakhir, contoh dari formulir itu adalah pendaftaran sekolah, kartu anggota, slip setoran, daftar riwayat hidup. Nah, itu adalah gambaran dari formulir. Maka kita tarik kesimpulan seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai teks formulir. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.